Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman, dari pembukaan catur yang mengandung unsur jebakan adalah pertahanan carukan defense ketika hitam salah memainkan menjadi hancur diserang oleh putih teman-teman. Dimulai dari E4, C6, D4 dan D5. Kuda C3 di sini, pion kali pion, kuda kali pion, dan kuda F6. Di sini menteri ke D3 teman. Sekaligus menyiapkan untuk rokade panjang dari putih. E5 di sini mengajak pertukaran. Maka di sini pion kali pion sekaligus mengancam kuda. Dan kalau di sini dari hitam menghindar teman-teman, berharap mendapatkan pion, perhatikan pion E5 dari putih ini dengan ancaman kuda tentu pasti bisa diambil atau didapat oleh hitam. Di sini memang ada pertukaran saja sekilas, tapi kalau dia lakukan itu, maka teman-teman langsung eksekusi seperti langkah berikut ini. Hitam berniat cek dengan mendapatkan pion E5, tutup dengan gajah, dan dia pasti memukul pion yang di E5 tentunya. Menteri kali pion, maka di sini rokade panjang. Dan di sini jika dilanjutkan dengan kuda memukul kuda yang di E4, maka lagi-lagi ini dipastikan menjadi hancur teman-teman. Akan datang cek oleh menteri yang memaksa untuk dipukul. Setelah dipukul oleh raja, datang di sini cek gajah sekaligus benteng. Dan double cek ini tidak bisa ditutup teman-teman. Pertanyaannya kemanapun raja di sini mat. Kalau raja bergeser ke E8, maka datang langkah checkmate. Kalau di posisi cek raja ini bergeser ke C7, maka datang checkmate juga teman. Fatal dari pembukaan ini kalau salah mengantisipasi teman-teman. Di posisi langkah tadi, apakah bisa dibendung? Di saat posisi rokade di teman. Misalnya menteri yang memukul kuda, apa yang terjadi? Maka di sini harus kehilangan menteri tentunya. Dipukul, hilang menteri. Atau langkah gajah kemana yang benar, atau perwira yang mana di posisi ini. Kalau misalnya gajah ke 6, maka akan datang langkah pertukaran kuda. Dan setelah dipukul dengan menteri, kuda F3, gajah F5 dengan mengancam benteng cek E1, gajah ke 7, dan di sini dipukul teman-teman. Dan ini wajib dipukul dengan raja. Kalau dipukul dengan raja, menteri ke B3. Diadu misalnya gajah ke C4. Intinya dari hitam posisinya sudah sangat terbuka untuk diserang teman-teman. Jadi kalau di posisi ini teman-teman harus cerdik daripada hitam. Kalau sudah terlanjur seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang terbaik adalah langsung masuk gajah F5. Ini sedikit imbang walaupun ujungnya di permainan akhir kalah. Akan terjadi langkah seperti ini. Dipukul, benteng cek. Itu juga gajah E3. Dengan ancaman double yang memaksa terkurung nanti. Dari hitam. Tertahan gajahnya karena terancam oleh tekanan dua perwira ini teman-teman. Kalau dia rokade maka langsung hilang. Tapi minimalnya di sini masih bisa bertahan teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau risiko di posisi ini, tentu harus ditutup dengan gajah. Dan ini agak sedikit panjang, masih agak mending. Pertanyaannya agar tidak terjadi langkah jebakan seperti ini menjadi kalah. Walaupun bisa bertahan namun di permainan akhir kalah, maka di langkah awal teman-teman. Untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi jebakan seperti tadi. Kita balik papan. Dengan varian yang sama, dimulai dari
E4, C6, D4, D5. Kuda C3, pion kali pion, dan kuda kali pion. Kuda F6 mengajak pertukaran di sini, menteri ke D3. E5 belum ada yang salah dari hitam, teman-teman. Dan di sini pion kali pion. Disinilah letak kesalahan yang mutlak. Kita praktekkan bahwa ini jawaban yang benar, teman-teman. Di posisi ini langsung pukul menteri. Dipukul oleh gajah, sekaligus menjaga kuda, pukul lagi kuda. Gajah di sini kali kuda D7 dengan ancaman pion. Kalau dia melindungi, maka kuda C5 dengan ancaman gajah. F3 misalnya, gajah ke6, kuda ke2, dan rokade. Rokade juga dia, gajah ke7. Gajah E3, kuda D7. Dan langkah ini pernah dimainkan oleh Emanuel Lasker, teman-teman. Menang di permainan akhir di langkah ke-42, teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. King Pawn Opening. Dimulai dari E4, D6, kuda C3, kuda F6. Di sini ketika hitam gagal mengantisipasi langkah dari putih, menjadi hancur berantakan. Kuda F3 dibalas dengan G6. Persiapan fiancé gajah. C4 gajah, gajah G7. Dan di posisi ini kedua pemain rokade. Memang semua jebakan, teman-teman, ada yang memang murni jebakan yang sangat brutal dan tidak bisa ditolak. Ada juga jebakan itu karena langkah blunder dari lawan, apakah dia saat megang hitam atau putih. Dan kali ini diawali dengan langkah blunder dari hitam. Terjadi jebakan yang mengharuskan hancur posisi hitam. Dibalas dengan D3 oleh putih. Kuda ke D7. Kuda ke D7 ini, teman-teman, kurang efektif dengan langkah pertahanan yang dimaksud. Namun karena ini varian pick defend, maka harus dijalankan sesuai dengan varian tersebut. Gajah ke E3 menahan laju kuda. Di posisi ini langkah blunder yang harus dihukum oleh putih dari hitam. Ketika di sini blundernya benteng ke E8, teman-teman, maka pasti dibuang oleh putih. Gajah ke F7. Konsekuensi yang harus dibayar dari langkah blunder ini, ketika raja terima tawaran itu, maka datang cek. Kuda ke A5. Tidak bisa ditutup, raja wajib menghindar. Kemanapun dia menghindar, maka datang kuda ke 6. Menteri terjebak dari hitam, teman-teman. Apapun yang dilangkahkan, pasti diambil menteri. Kembali ke posisi di saat gajah di sini. Cek, memukul pion F7. Bagaimana kalau di sini raja menghindar? Kalau di sini raja menghindar, artinya dari hitam membaca langkah ke depannya kalau dipukul oleh raja. Raja ke F8 maupun kemana, tapi satu-satunya kalau menghindar hanya ke F8. Di sini akan dipukul benteng. Dipukul pakai menteri ataupun pakai raja, intinya dari putih unggul kualitas dari jebakan ini, teman-teman. Namun ketika dipukul oleh raja, misalnya, maka akan datang susulan pengembangan kuda sekaligus mengancam menteri. Dan akan mendapatkan gajah. Namun kalau dipukul dengan menteri, tentu di sini hanya terjadi cek, teman-teman. Pertanyaannya bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasi jebakan ini? Kita sementara balik dulu, Pak. Dengan langkah yang sama tentunya. E4, D6, kuda C3, dan di sini kuda F6. Kuda F3, G6, gajah C4, gajah G7. Rokade kedua pemain di posisi ini. D3 dibalas dengan kuda ke D7. Walaupun di sini kurang efektif karena varian yang dimainkan pick defense seperti ini, teman-teman. Gajah ke-3 di sini belum salah dari hitam. Hingga ke langkah 7 ini belum salah dari hitam.
Tadi masalahnya adalah benteng ke-8. Ini langkah blunder yang dibuang menjadi langkah jebakan untuk putih yang mengharuskan kehilangan menteri. Jadi jawaban yang benar teman-teman, di posisi ini terbaik adalah gajah yang menuju F7 ini dibalas dengan kuda G4. Di sini tentu langkah paksa. Kalau di sini kuda G5, maka akan datang H6. F4 misalnya, kuda G5. Ketika dipukul terjadi pertukaran. Namun ketika di sini menghindar, pasti gajah terang, putih diambil. Hanya terjadi pertukaran di sini. Kalau misalnya di posisi kuda G4 ini, gajah ke F4, dan langsung dipaksa seperti ini. Artinya memang harus diimbangi langkah serangan dari putih ini, teman-teman. Kalau tidak, jadi hancur berantakan kita. Tidak perlu menggeser benteng, sementara F7 lurus dari gajah terang diagonal jalurnya, teman-teman. Makanya yang benar seperti ini langkahnya. Ketika terjadi pertukaran, hanya pertukaran di sini. Kalau mau ditukar dengan gajah lagi, tetap harus dilayani, teman-teman. Artinya kalau sudah posisi seperti ini, mengarah ke permainan akhir. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, dari pembukaan yang mengandung unsur jebakan catur, Tennyson Gambit, atau dikenal dengan langkah lain dari pembukaan ini, Scandinavian Trap. Dimulai dari E4 D5, kuda F3, dan di sini pion kali pion sekaligus mengancam kuda. Kuda G5 dengan maksud mengancam pion. Kuda F6 langsung dipertahankan pion ini tentunya. Dan di sini D3 dibalas. Pion kali pion, gajah di sini kali pion. Disinilah letak blundernya langkah dari hitam, teman-teman. Kalau dia langkah lain dengan varian lain tentu tidak terjebak. Namun di sini kalau dari hitam misalnya menjalankan H6, maka dipastikan langkah ini blunder, bertujuan untuk mengusir kuda, namun menjadi langkah fatal. Akan datang kuda langsung memukul pion F7 dengan dua ancaman, menteri atau benteng. Kalau menteri bergeser, maka benteng yang hilang. Dan masalahnya kalau dipukul dengan raja, maka datang gajah cek langsung, yang memaksa untuk dipukul atau menghindar. Ketika dia menghindar atau memukul, menteri hilang. Sangat tajam jebakannya, tapi hampir tidak kelihatan, teman. Kalau di sini hitam melanjutkan, tahu langkah dari serangan ini juga bisa fatal untuk putih, maka bisa jadi menjadi keadaan yang imbang, teman-teman. Yang benar di sini kalau teman-teman pegang buah putih, di saat posisi ini adalah langkah C3 terlebih dahulu. Kalau teman-teman di posisi putih dan kuda C6 mengancam, maka di sini teman-teman wajib lari di posisi ini, jangan dipaksakan. Karena menterinya akan dijebak oleh hitam, teman-teman. Kalau lari terlebih dahulu tentu aman. Misalnya pun diancam oleh gajah, cukup ditutup dengan pion. Di sini masih cukup aman, teman-teman. Bagaimana caranya mengantisipasi? Kita akan balik papan terlebih dahulu. Dengan varian yang sama, teman-teman. Dimulai dari E4, D5, kuda F3, pion kali pion, kuda G6. Kuda F6, D3. Kalau di posisi ini, teman-teman, tidak mau risiko, maka melangkahkan langkah terbaik untuk mengimbangi jebakan dari putih, gajah G4. Menteri D2 atau ditutup, kalau ditutup dengan gajah terangnya maka harus pukul. Dan jika di sini menteri sudah bergeser, maka pion kali pion. Gajah di sini memukul, maka di sini kuda ke 6.
rokade, datang langkah H6. Dan ini sudah tidak bisa lagi dijebak. Kalaupun misalnya dipaksa dipukul, akan dipukul. Dicek, tetap akan dipukul. Menteri sudah ada penjagaan kuda dan benteng. Dan kalau misalnya di saat posisi H6, kuda ke-4, maka teman-teman E5. Sekaligus pengembangan perwira. Dan ketika dia memaksa cek, maka datang menteri. Kuda C3 sekalipun dengan mengancam menteri, maka teman-teman langsung rokade, menjadi aman untuk menuju permainan akhir dari hitam. Yang saya jelaskan tadi teman-teman, di saat posisi D3 dan terjadi jebakan untuk hitam, dan kelanjutannya bisa putih terjebak jika putih salah melangkah teman-teman. Dilakukan langkah seperti tadi dan memang menteri hilang. H6, di sini dipukul pion dan raja kali kuda. Dicek, dipukul lagi dan menteri hilang. Yang saya maksud, kalau teman-teman mendapati lawan yang mau menghabisi atau menggerogoti para perwira dari hitam, contoh seperti pion dan gajah ini gratis, teman-teman bisa dijebak dengan langkah E5. Kalau dia masih kurang kenyang tertarik dengan gajah, maka dipastikan hilang menterinya teman-teman. Artinya permainan menjadi imbang. Kalaupun ditutup, menteri hilang. Ketika dipukul, sekarang perwiranya sama teman-teman. Dan pionnya juga sama. Kalau putih rakus mau makan terus, sekali sudah dapat menteri mau dimakan semuanya. Kembali ke posisi di saat E5. Kalau dia memaksakan di saat ini C3 masih benar jawabannya, kuda C6 misalnya dia memaksa untuk memukul pion karena sudah terlindungi oleh benteng gajahnya, maka ini juga akan datang langkah seperti ini dengan mengancam menteri teman-teman. Menteri di sini tidak bisa bergerak. Terbaik dia hanya bisa ditukar dengan perwira ringan. Setelah menteri kali gajah, maka di sini permainan menjadi unggul hitam teman-teman. Kalau teman-teman melanjutkan, makanya yang benar tadi di saat posisi E5 dari putih memang harus turun lagi ke D1. Kalau dia tidak masih mau main-main dengan mukul semua mau dihabisi, maka jadi terjebak juga menteri daripada putih teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini teman-teman adalah poison trap dengan jebakan yang sangat umum, Queen Pawn. Dimulai dari D4, D6, E4, C5. D5 dibalas oleh putih, menteri cek. Tujuan di sini menteri cek agar ditutup dengan gajah gelapnya oleh putih. Dan ketika dilakukan ditutup, menteri B6 dengan melirik pion B2. Di posisi ini teman-teman pura-pura tidak lihat aja bahwa hitam dengan target pion B2, naikkan kuda C3. Dan jika di sini dari hitam tertarik dengan pion B2, maka dipastikan menteri ini terjebak teman-teman. Datang B1, A3 masih bisa lolos. Namun setelah kuda di sini ke B5, maka di sini langkah yang memaksa ujung-ujungnya mati menteri ini. Dan memang dipastikan mati kalau sudah seperti ini. Menteri harus ditukar dengan perwira, benteng atau gajah atau kuda. Kalau dia mau meloloskan diri dengan naik ke A4, maka datang kuda cek. Setelah dipukul, gajah cek lagi. Ditukar 2. Tentu langkah paksa teman-teman. Dan ini menjadi hilang menteri dari hitam. Kalau di saat kuda B5, menteri ke-6, apakah bisa lolos? Tetap tidak bisa. Datang kuda cek. Dan ini lebih parah. Kemanapun raja, maka di sini hilang.
menterinya. Dan hanya ditukar dengan kuda, teman-teman. Kalaupun dipukul, maka teman-teman langsung pukul aja kudanya. Kembali ke posisi di saat kuda B5, ini dipastikan mat. Bagaimana kalau dia mukul pion A2, benteng ke A1? Satu-satunya di sini hanya bisa melangkah ke B2. Dan setelah ke B2, gajah C3. Lagi-lagi mati menteri ini, teman-teman. Tidak bisa jalan. Makanya jangan mudah terpancing ketika teman-teman megang buah hitam. Bagaimana cara mensiasati jebakan ini? Kita balik dulu, Bapak. Dimulai dari D4, teman-teman. D6, E4, dan C5. D5, menteri cek. Dan setelah gajah D2, menteri B6, kuda C3. Yang mana tadi pancingannya pion B2, bukan? Di posisi ini tidak perlu teman-teman tertarik dengan pion tersebut, karena langkahnya jelas menjebak. Terbaik adalah kuda F6, kuda F3, kuda D7, gajah D3, dan di sini G6, A3, A6, dan A4. Artinya jangan sampai tertarik dengan pion yang di B2, teman-teman. Kalaupun dilanjutkan, menteri C7 terbaik, putih rokade, gajah G7, dan di sini gajah G5. Menjadi permainan imbang dengan jawaban yang tepat. Kalaupun di sini ke H6, dia F4 gajah, baru teman-teman rokade. Tidak ada yang memungkinkan untuk dijebak, karena semuanya rapi langkah dari hitam.